Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Arjuna. Kisah ini dialami oleh 4 orang. Sebut saja mereka adalah Aan, Firman, Laila, dan Intan. Mereka berempat ini tinggal di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jadi selama berada di Gunung Arjuna itu, salah satu dari mereka ini nekat melakukan sesuatu pada pacarnya sendiri. Hingga si pacarnya itu hampir kehilangan nyawa. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Hari itu tibalah hari libur pada pesantren. Semua santri berkemas untuk pulang, termasuk juga Aan. Setibanya di rumah, Aan mendapat telepon dari Firman dan mengajaknya untuk pergi ke Gunung Arjuna minggu depan. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan sebelum mereka lulus dari pondok. Tanpa keberatan, Aan menyetujuinya. Di situ, Firman bilang akan mengajak pacarnya yang tidak lain adalah Intan. Karena tidak mau kalah, Aan pun juga berinisiatif untuk mengajak sahabatnya yang tinggal di Kabupaten Gresik. Dia adalah Laila. Bisa dibilang Aan dan Laila ini adalah sahabat rasa pacar, atau bisa dikatakan TTM. 1 minggu kemudian, sekitar jam 7 pagi, Aan pergi ke rumahnya Laila untuk menyusulnya. Lalu mereka lanjut ke pondok pesantren tempat mereka mondok. Di situ mereka menunggu Firman dan Intan yang belum datang. Tidak lama kemudian, Firman pun datang dengan menggunakan mobil bersama Intan. Udah lama ya, An? Nggak juga sih, baru aja nyampe. Ya udah, motormu parkir dalam aja, kita berangkat pakai mobil. Aan memarkirkan motornya di halaman pesantren. Kemudian dia lanjut menghampiri Firman. Di sini, mereka mengecek barang bawaan masing-masing. Setelah selesai, mereka segera masuk ke dalam mobil dan lanjut perjalanan menuju ke base camp Gunung Arjuna via Tretes. Di sepanjang perjalanan mereka ngobrolin tentang hubungan mereka masing-masing, terutama Aan dan Laila, karena mereka ini sudah lama dekat tapi tidak ada kepastian. Karena terlalu asing ngobrol, tidak terasa jam tangan menunjukkan pukul 8:30 pagi dan sampailah mereka di tempat tujuan. Sesampai di sana, Firman memarkirkan mobilnya dan lanjut menuju ke pos pendaftaran untuk mengurus izin. Setelah itu, mereka mendapat briefing dari petugas base camp. Setelah selesai briefing, mereka mengecek perlengkapan lagi. Setelah semua sudah dirasa cukup, mereka berdiri melingkar untuk berdoa agar pendakian kali ini lancar. Setelah berdoa, mereka melanjutkan perjalanan. Firman berjalan di paling depan sebagai leader, karena dari keempat pendaki ini cuma Firman yang mempunyai pengalaman pendakian. Sedangkan yang lainnya bisa dibilang baru pertama kali ini mendaki gunung. Bagi mereka perjalanan menuju ke pos 2 ini terasa sangat berat. Ya maklumlah karena mereka ini masih pemula dan jalurnya juga cukup menanjak serta berbatu. Selama perjalanan itu seringkali mereka berhenti karena capek. Tapi dengan penuh semangat, sampailah mereka di pos 2 sekitar jam 12:30 siang. Di situ mereka memutuskan untuk istirahat dulu. Setelah dirasa cukup istirahat, mereka semua kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Dan medan yang mereka lalui masih sama seperti tadi, jalan menanjak dan berbatu. Selama perjalanan seringkali mereka istirahat di pinggir jalur, karena waktu itu Intan dan Laila sering banget kelelahan. Apalagi jarak dari pos 2 menuju ke pos 3 ini lumayan jauh.
Setelah kurang lebih 5 jam melakukan perjalanan yang sangat berat, sampailah mereka di pos 3, yaitu pos pondokan. Mereka semua pun memutuskan untuk beristirahat di sebelah gubuk yang ada di pos 3, karena waktu itu sudah mendekati waktu maghrib. Di pos 3 ini Aan mengamati keadaan sekeliling. Terlihat ada beberapa bangunan seperti gubuk dan juga ada banyak orang. Ternyata itu adalah orang-orang penambang belerang, dan gubuk itu digunakan untuk mengumpulkan hasil tambang mereka sebelum dibawa turun. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba ada satu orang penambang yang datang ke gubuk tempat mereka istirahat dan ikut nimbrung. Di situ mereka terlibat obrolan yang cukup seru. Lalu tiba-tiba orang itu bilang, "Mas, Mbak, nanti kalau kalian dengar suara yang gak logis di perjalanan, kalian diemin aja. Tapi kalau udah nampak sosoknya, kalian harus berhenti dan ngecamp di situ aja. Tunggu besok." Pak, udah malam ini Pak, jangan ngomong yang enggak lah. Bapak penambang itu cuma tersenyum dan segera pergi begitu saja. Di situ, Aan merasa takut, apalagi Intan dan Laila. Udah, nggak usah takut. Bapak itu cuma bercanda kok, ucap Firman menenangkan teman-temannya. Jam 6:30 malam mereka semua melanjutkan perjalanan dan berniat ngecamp nanti di Lembah Lalijiwo atau sabananya Gunung Arjuno. Karena jarak dari pos 2 menuju ke sabana itu tidak terlalu jauh. Di perjalanan ini Intan dan Laila sering nengok ke kanan, nengok ke kiri. Karena mereka berdua masih terngiang dengan perkataan bapak penambang tadi. Melihat dua cewek ini sepertinya sedang ketakutan, Aan dan Firman malah menggoda mereka. Seringkali mereka ngagetin Intan dan Laila. Karena perjalanan kali ini penuh dengan candaan, tidak terasa sampailah mereka di Lembah Lalijiwo dan memutuskan untuk ngecamp di sini. Aan dan Firman segera mendirikan 2 tenda. Satu untuk mereka berdua dan satunya lagi untuk Intan dan Laila. Setelah selesai mendirikan tenda, mereka segera memasak nasi dan mie instan untuk dimakan dan juga membuat kopi. Setelah selesai makan dan minum kopi, mereka ngobrolin kehidupan mereka di luar pesantren. Hingga tidak terasa malam pun semakin larut. Rasa ngantuk mulai datang dan mereka memutuskan untuk tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar pukul 7 pagi, mereka memulai perjalanan menuju ke puncak Gunung Arjuno. Kali ini medan yang mereka lalui semakin berat. Mereka harus melewati beberapa tanjakan dan turunan. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sampailah mereka di puncak Gunung Arjuno sekitar pukul 12 siang. Mereka semua merasa sangat senang, terutama Intan dan Laila. Karena saking senangnya, mereka berdua ini sempat berpelukan. Ya wajar sih, soalnya mereka berdua ini cewek dan jarang sekali bisa menikmati alam. Seperti halnya pendaki lain, mereka juga mengabadikan momen tersebut dan bergantian foto berpasangan. Setelah merasa puas di puncak, mereka pun kembali turun. Singkat cerita, mereka sampai kembali di Lembah Lalijiwo kurang lebih pukul 4 sore. Yang, kita kan di sini semalam ya? Loh, kenapa? Gak langsung turun aja? Iya Fir, kita ngetem dulu aja. Hitung-hitung buat puasin liburan kita. Toh bentar lagi kita juga udah fokus sama ujian. Nah, betul tuh. Mereka pun sepakat untuk bermalam di Lembah Lalijiwo dan segera mendirikan tenda. Tidak lama kemudian, hari mendekati malam. Mereka semua duduk sambil minum kopi untuk menikmati sunset. Sore berganti malam. Firman dan Aan segera membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh, serta memasak air untuk membuat kopi. Sambil minum kopi, mereka ngobrolin masa depan masing-masing setelah lulus dari pondok nanti. Intan dan Laila berencana lanjut kuliah ke kota Surabaya. Aan ingin menjadi seorang pedagang, dan Firman
dia ingin membantu mengurus usaha ayahnya yang ada di Sidoarjo. Malam semakin larut. Mereka semua memutuskan untuk segera tidur. Tapi ketika semuanya sudah tidur, tiba-tiba Intan terbangun dan dia berjalan menuju ke tenda cowok untuk membangunkan Firman. "Ada apa, Tan? Anterin pipis yang kebelet nih." Firman segera mengantarkan pacarnya tersebut, dan saat pacarnya ini sedang buang air kecil, tiba-tiba Firman melihat ada sebuah cahaya unik dari dalam hutan. Warnanya itu berubah-ubah, namun lebih dominan ke warna hijau. Ketika dia sedang sibuk memperhatikan cahaya itu, dari belakang Intan bilang, "Yang, kamu ngeliatin apa?" Gak apa-apa kok. Udah pipisnya?" "Udah." Mereka segera kembali ke tenda dan Intan kembali masuk ke dalam tendanya. Setelah Intan masuk ke dalam tenda, Firman berinisiatif untuk melihat cahaya yang tadi. Dia pergi ke tempat di mana dia melihat cahaya itu. Setelah sampai sekitar jarak 10 meter dari cahaya tersebut, terlihat mungkin itu adalah benda mistik atau pusaka. Letaknya ada tepat di bawah pohon. Firman berniat untuk mengambil benda tersebut. Dia berjalan lebih dekat ke cahaya itu. Sampai kira-kira jaraknya 4-5 meter. Terlihat seperti ada wanita yang sedang berdiri di balik pohon tersebut. Dia mengenakan baju putih lusuh dan rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Tapi itu hanya terlihat sebagian dan sosok itu berdiri membelakangi Firman. Melihat itu Firman benar-benar kaget dan mundur beberapa langkah. Di sini Firman berpikir mungkin sosok itu yang menjaga benda mistik ini. Dan kalau benda itu dia ambil, pastinya dia akan marah. Sampai di sini Firman berpikir bagaimana caranya untuk mengusir sosok itu. Tapi Firman tahu kalau diusir pastinya tidak bisa karena itu sudah menjadi tempat tinggalnya. Akhirnya dia berinisiatif untuk memindahkan sosok itu ke tubuh pacarnya yang tidak lain adalah Intan. Ada sedikit rasa ragu di dalam diri Firman, tapi rasa ragunya itu kalah dengan rasa ingin mengambil benda tersebut. Setelah berpikir dan meyakinkan diri, akhirnya dia memutuskan untuk memindahkan sosok itu dulu ke tubuhnya Intan agar dia bisa mengambil benda tersebut. Dia berniat untuk mengembalikan sosok itu ke tempatnya kalau dia sudah berhasil mengambil benda itu. Firman memulai beberapa gerakan atau ritual untuk memindahkan sosok tersebut. Setelah berhasil dipindahkan, Firman segera melanjutkan proses penarikan pusaka. Dia membaca beberapa mantra, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tanah, hingga akhirnya dia berhasil memanifestasikan benda itu. Terlihat, benda itu berwujud seperti batu akik dan berwarna hijau cerah. Di sini Firman sangat senang, karena dia berhasil mendapatkan benda itu, karena ini bisa menjadi koleksinya. Tidak lama setelah itu dia segera kembali ke tenda. Sesamanya di dekat tenda, tiba-tiba terdengar ada suara gaduh dari dalam tenda cewek. Mendengar suara itu, Firman segera berlari ke tenda cewek. Dan ternyata di situ sudah ada Aan dan Laila. Mereka sedang menahan Intan yang memberontak kesurupan. "Ini ada apaan? Gak ngerti aku. Tadi tiba-tiba dia bangun terus berontak kayak gini, Fir." Firman yang sudah tahu tentang semua itu, dia santai aja karena memang ini adalah kelakuannya. Udah, kalian tenang dulu. Pegangin aja biar aku tangani," jawab Firman dengan santai. Firman segera melakukan beberapa gerakan sambil mengambil nafas dalam-dalam untuk mengeluarkan sosok tersebut dari dalam tubuh Intan. Ternyata, apa yang dilakukan Firman ini tidak berhasil. Sosok itu kembali merasuki tubuh Intan
dan Intan kembali memberontak. Di sini Aan dan Laila semakin bingung, tapi Firman mencoba menenangkan mereka dan berkata kalau Firman bisa mengatasi semua ini. Padahal di sini Firman sendiri sebenarnya sudah mulai panik. Setelah cukup lama berusaha mengeluarkan sosok itu dari dalam tubuh Intan, dia masih belum juga berhasil. Lalu Firman berinisiatif untuk mengunci sosok itu agar dia tidak berontak. Dan dengan cara ini, Firman berhasil menenangkan Intan. Udah, ini udah aku kunci. Ntar kita jagain di luar tenda aja ya. Beneran udah gak apa-apa, Fir? Gak apa-apa, tenang aja. Besok kita langsung turun aja. Di sini Firman merasa tidak yakin dengan dirinya. Tapi demi menutupi kesalahannya itu, dia berlagak tenang agar yang lain tidak curiga. Malam itu mereka tidak ada yang tidur untuk menjaga Intan di depan tenda. Sambil berjaga, Aan bertanya lebih detail pada Laila bagaimana awalnya Intan bisa seperti itu. Tapi Laila tidak tahu. Tiba-tiba saja Intan berteriak histeris dan memberontak. Pagi pun tiba. Pagi itu Intan masih dalam keadaan tenang, tapi matanya terus melotot. Tanpa memasak untuk sarapan, mereka semua segera mengemasi barang-barangnya untuk turun. Sebelum berjalan turun, Intan sempat memberontak lagi. Dia menolak untuk diajak turun. Sosok yang ada dalam tubuh Intan sempat ngomong dengan suara yang berat. Aku tidak mau pulang. Tempatku di sini. Melihat keadaan Intan yang seperti itu, mereka benar-benar bingung. Lalu Firman bilang, ya udah, kalau kamu gak mau ikut pulang, anterin kita sampai bawah. Firman berusaha untuk mengunci sosok itu lagi, dan mereka menggandeng Intan untuk kembali turun. Sesampainya di pos 3, mereka ditanya oleh salah satu bapak penambang belerang. Loh mas, temannya itu kenapa? Itu pak, tadi di Sabana dia kesurupan. Ya udah langsung bawa turun aja ya, ntar tanyain ke juru kunci biar ditangani. Iya ya pak, makasih ya. Mereka pun bergegas turun. Setelah susah payah, akhirnya mereka sampai kembali di base camp. Sesampai di base camp itu Aan bilang ke Firman, Fir, tanya sama orang Gi, di mana rumah juru kuncinya? Udah nggak usah, kita langsung pulang aja. Biar ditangani sama orang pinter aja di rumah. Lagian ini juga udah malam. Firman berkata seperti itu lantaran dia takut kalau nanti ke juru kunci, pastinya dia bakal ketahuan kalau ternyata Firman adalah penyebab semua itu. Mereka memasukkan Intan ke dalam mobil dan bergegas pulang sore itu juga. Di tengah perjalanan, Intan sempat kembali berontak hingga Firman pun menepikan mobilnya di pinggir jalan dan kembali mengunci sosok yang merasuki tubuh Intan. Setelah kembali tenang, mereka langsung mengantarkan Intan ke rumahnya. Sesampainya di rumah Intan, orang tuanya Intan terkejut melihat keadaan anaknya yang seperti itu. Duh, Intan kenapa ini? Tadi pas di gunung Intan kesurupan om. Lah kok bisa? Emang gimana awalnya? Gak tahu tante. Pas tidur tiba-tiba dia bangun terus berontak sendiri. Tadi kita udah berusaha ngeluarin sosok yang ngerasukin Intan om, tapi gak bisa. Jawab Firman menutupi kesalahannya. Orang tua Intan menganggap kalau ini bukan kesalahan teman-temannya. Lalu beliau mempersilahkan mereka untuk kembali pulang dan mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengantarkan Intan ke rumah. Di rumah, kondisi Intan semakin parah. Dia kembali berontak dan seringkali dia teriak minta pulang. Melihat keadaan Intan yang seperti itu, kedua orang tuanya mendatangkan orang pintar yang ada di kampungnya. Tapi orang pintar itu mengatakan tidak sanggup untuk mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Intan. Satu persatu orang pintar didatangkan ke rumah untuk menyembuhkan Intan. Tapi dari sekian banyak orang pintar yang didatangkan,
tidak ada satupun yang sanggup. Hingga sampai 7 hari, kondisi Intan seperti itu. Terus melotot, sesekali berontak, dan tidak makan apapun. Hingga akhirnya ada seseorang yang memberi saran pada ayahnya Intan agar Intan dibawa ke salah satu kiai ternama di daerah Mojokerto. Berangkatlah mereka ke tempat kiai tersebut. Sesampai di sana, Intan langsung ditangani oleh Pak Kiai. Tapi Pak Kiai pun mengatakan tidak sanggup untuk menyembuhkannya. Dan menurut Pak Kiai, yang bisa menyembuhkan Intan itu hanyalah juru kunci Gunung Arjuno. Beliau menyarankan agar Intan dibawa ke sana. Seusai dari tempat Pak Kiai, ibunya Intan langsung menelpon Firman. Beliau menjelaskan apa yang sudah dikatakan Pak Kiai pada Firman. Dan Firman diajak menemui juru kunci, karena Firmanlah yang tahu kejadian tersebut. Mendengar ajakan dari telepon itu, Firman kaget. Karena sebelumnya dia mengira kalau Intan ini udah sembuh, tapi nyatanya belum. Dan yang membuat Firman lebih kaget lagi adalah ajakan ke tempat juru kunci. Karena tidak ada alasan untuk menolak, Firman pun mau diajak ke tempat juru kunci itu. Dia menghubungi Aan dan Laila untuk diajaknya juga. Keesokan harinya, kurang lebih pukul 6 pagi, Firman, Aan, dan Laila tiba di rumah Intan. Setibanya di sana, mereka langsung berangkat mencari rumah juru kunci Gunung Arjuno. Di sepanjang perjalanan, Firman sangat gugup karena ini semua adalah kesalahannya. Dan sesekali, dia melihat Intan yang selalu melototinya. Setibanya di sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Arjuno, orang tua Intan menanyakan keberadaan rumah juru kunci Gunung Arjuno pada beberapa warga setempat. Hingga akhirnya sampailah mereka di depan rumah juru kunci tersebut. Nah, baru saja mereka turun dari mobil, tiba-tiba ada yang membuka pintu rumahnya, yang tidak lain adalah juru kunci itu sendiri. Beliau langsung berucap, "Monggo, langsung masuk saja, dibicarakan di dalam." Ucap beliau mempersilahkan mereka semua masuk, seakan beliau ini sudah tahu maksud kedatangan mereka. Mereka pun segera masuk. Sesamanya di dalam, juru kunci itu mempersilahkan mereka semua duduk di ruang tamu. Dan beliau lanjut berkata, "Sebenarnya ada perlu apa kalian kesini?" Tanya juru kunci itu sambil melirik ke arah Firman. "Gini Mbak, anak saya ini sudah kesurupan dari 7 hari yang lalu setelah mendaki ke Gunung Arjuno. Dan kata seorang kiai, cuman Mbak aja yang bisa nyembuhin anak saya." "Loh, mestinya salah satu dari kalian ini udah buat kesalahan pas pendakian itu," ujar juru kunci mengarahkan pandangannya kepada Aan, Firman, dan Laila. Tidak lama kemudian, beliau lanjut berucap, "Kemarin kamu ngambil apa nak di gunung?" Tanya juru kunci, dan pertanyaan itu langsung dilontarkan pada Firman. Di sini, semua merasa heran. Dan semua mata tertuju ke arah Firman. Firman yang dalam keadaan terdesak, dia sangat gugup. Hingga pada akhirnya, dia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kalau hari itu dia menarik sebuah batu pusaka dan penunggunya dipindah ke tubuh Intan. Mendengar itu, sontak kedua orang tua Intan marah dan ayah Intan hampir saja memukulnya. Tapi dengan sigap, mereka semua yang ada di situ melerai dan menenangkan ayah Intan. Sudah, toh anak ini juga udah ngaku salah. Sekarang tinggal mengembalikan benda itu dan penunggunya. Batunya kamu bawa kan nak?" "Inggi Mbah, saya bawa." Setelah keadaan sudah kembali tenang, juru kunci itu menjelaskan kalau semuanya harus naik gunung untuk mengembalikan batu itu. Dan di sana nanti, mereka harus memberi sesajen berupa ayam bakar lawaran atau tanpa bumbu, serta nasi kuning, agar penunggu batu itu bisa tenang.
orang tua Intan segera menyiapkan syarat yang dikatakan sang juru kunci. Setelah semuanya sudah siap, sekitar pukul 10 pagi mereka semua segera naik gunung, termasuk kedua orang tua Intan dan ditemani juru kunci. Saat berjalan, terlihat Intan ini lebih tenang dari sebelumnya, karena mungkin secara tidak langsung Mbah Juru Kunci memintanya untuk tenang. Setelah melakukan perjalanan panjang, sampailah mereka di Lembah Lali Jiwo sekitar pukul 6:30 malam. Di sini Juru Kunci menyuruh Firman untuk menaruh batu pusaka itu ke tempat asalnya. Lalu, Laila dan Aan menaruh sesajen di bawah pohon tempat Firman mengembalikan batu pusaka itu. Sedangkan kedua orang tua Intan terus memeluk anaknya. Setelah itu, Juru Kunci menyuruh semuanya agar duduk bersila di dekat pohon tersebut. Setelah membaca beberapa doa, beliau meletakkan telapak tangannya di kening Intan dan menarik keluar sosok yang ada di dalam tubuh Intan. Setelah berhasil menarik sosok tersebut, beliau langsung mengembalikan ke tempat asalnya sambil berucap, "Wes yondo, ojo ganggu bocah iki. Bocah iki wis ngaku salah." Setelah dikeluarkan, Intan langsung pingsan. Tapi tidak lama kemudian Intan terbangun dan langsung muntah-muntah. Dia terbaring di pangkuan ibunya. Setelah sadar itu Intan bingung, karena yang dia tahu kemarin, dia mendaki sama pacar dan kedua temannya. Tapi sekarang kenapa ada kedua orang tuanya? Di tengah kebingungannya, orang tua Intan menjelaskan semuanya pada Intan. Setelah mendengar penjelasan itu, Intan menangis karena dia tidak percaya kenapa Firman tega melakukan semua itu. Sejak itu timbullah rasa kecewa Intan pada Firman yang tega sekali melakukan semua itu. Akhir cerita, semua masalah pun selesai. Mereka semua kembali turun dan kembali pulang dengan selamat. Sedangkan Intan, dia sudah normal kembali. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Firman dan teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Arjuno. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.